Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan jenis segitiga. Sebelum membahas tentang jenis segitiga, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu cara membedakan yang mana sudut, yang mana sisi. Nah, saya sudah menuliskan 3 segitiga nih di sini. Mana itu sudut? Sudut tuh yang ini nih. Ini sudut, dan ini sudut. Sudut A, sudut B, sudut C. Segitiga selanjutnya sudut A-nya di sini, B di sini, C di sini. Terus A di sini, B di sini, C di sini. Ya, bisa juga dengan huruf yang lainnya. D, E, F misalkan. Nah, untuk menentukan sisi bagaimana? Nah, sisi itu yang di sisi ini, di pinggiran ini. Nah, di sini namanya sisi A. Ini sisi B, ini sisi C. Ada yang tahu bagaimana menentukan sisinya? Nah, menentukan sisinya itu adalah sisi berhadapan langsung dengan sudut. Sisi A, ini kenapa di sini A? Karena berhadapan langsung dengan sudut A. Di sini C, karena berhadapan langsung dengan sudut C. Di sini B, karena berhadapan langsung dengan sudut B. Nah, coba yang selanjutnya. Sudut di sini itu A. Kalau di sini C tadi ya. Di sini A. Maka sisi A yang mana? Benar, yang ini. Nah, di sini adalah sudut B. Untuk menentukan sisi B-nya yang mana? Oke, benar, di sini. Terus selanjutnya sudut C ada di sini, maka sisi C di mana? Di sini. Bisa ya? Nah, selanjutnya coba yang ini. Ini di sini sudut B, maka di sini sisi B. Ini adalah sudut A, maka di sini sisi A. Di sini sudut C, maka yang berhadapan langsung dengan sudut C adalah sisi C. Mudah ya? Oke. Kalian masih ingat tentang rumus teorema Pythagoras? Rumus teorema Pythagoras, sisi terpendek lainnya itu dijumlahkan, maka mendapatkan sisi terpanjang atau sisi termiring. Atau juga kita dapat menuliskan dengan C. Di sini kita pakai segitiga yang ini ya, karena sudut terpanjang atau termiringnya adalah sisi C. C kuadrat, karena C adalah sisi termiring atau terpanjang, sama dengan sisi terpendek lainnya dijumlahkan. Sisi terpendek yang mana? Ini nih, sisi ya. Sisi A dan sisi B dijumlahkan. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu adalah rumus teorema Pythagoras. Untuk mencari sisi terpanjang atau sisi termiring itu menjumlahkan sisi terpendek. Atau sisi A dijumlahkan dengan sisi B. Kalau yang ini segitiga yang kedua, sisi terpanjangnya mana? A. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Karena sisi termiring atau sisi terpanjangnya A ya di sini ya. Kalau di sini B. Nah, kalau segitiga yang satunya, sisi termiringnya berapa? Atau yang mana? Sisi termiringnya B. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Mudah ya? Oke. Kita langsung membahas ke jenis segitiga. Selanjutnya jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga itu ada 3 macam. Nah, yang pertama itu adalah segitiga siku-siku, yang selalu kita bahas dari awal, segitiga siku-siku. Untuk menentukan segitiga siku-siku, itu adalah nilai C kuadrat sama dengan nilai A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Ya,
Jadi nilai C kuadrat itu nilainya sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Itu disebut segitiga siku-siku. Yang kedua, C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Itu disebutkan dengan segitiga lancip. Sekali lagi, jika nilai C kuadrat itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai A kuadrat ditambah B kuadrat, namanya segitiga lancip. Selanjutnya yang ketiga, apabila nilai C kuadrat lebih besar dari nilai A pangkat 2 atau A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat, disebut segitiga tumpul. Saya ulangin lagi, ketika nilai C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat, disebut dengan segitiga tumpul. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis segitiga itu ada 3. Segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Contoh yang pertama, suatu segitiga dengan sisi 13 cm, 5 cm, dan 12 cm. Tentukan jenis segitiganya. Ingat, jenis segitiga ada 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita harus tahu dulu mana sisi A, mana sisi B, dan mana sisi C. Kita menggunakan rumus, C-nya itu sisi terpanjang ya. Jadi otomatis sisi C itu yang terbesar. Angka mana yang terbesar dari 13, 5, dan 12? Oke, benar, yang 13. Jadi C-nya 13, A-nya 5, dan B-nya 12. Ini A sama B-nya boleh terbalik ya. Yang penting tentukan C-nya dulu, yaitu yang sisi terpanjang. Nah, kita masukkan rumusnya C pangkat 2. Jadi kita masukkan 13 di sini. 13 pangkat 2. Hasilnya berapa? 169. Ingat, 13 pangkat 2. Menghitungnya 13 kali 13. Oke, ini hasil yang C. Sudah, kita menentukan hasil A kuadrat plus B kuadrat. Nih, A-nya tadi 5 kuadrat plus 12 kuadrat. 5 pangkat 2 yaitu 25 ditambah 12 kuadrat, hasilnya 144. 25 ditambah 144 hasilnya 169. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai C 169, nilai A plus B atau A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 hasilnya 169. Jadi nilai C kuadrat sama dengan nilai A kuadrat plus B kuadrat. Tadi jenis segitiga mana? Jika nilai C kuadrat sama dengan nilai A kuadrat plus B kuadrat. Iya, benar. Segitiga siku-siku. Jadi, suatu segitiga dengan sisi 13 cm, 5 cm, 12 cm merupakan jenis segitiga siku-siku. Siku-siku ya. Oke. Bisa? Bisa. Gampang kan? Kita ke contoh kedua. Suatu segitiga dengan sisi 9 cm, 10 cm, dan 12 cm. Tentukan jenis segitiganya. Nah, jangan lupa kita menentukan nilai A, B, sama C. Tetap C-nya adalah sisi terpanjang, jadi mempunyai ukuran yang paling besar atau paling panjang, yaitu 12 cm. C-nya 12 cm. A-nya 9 dan B-nya 10. Ininya bisa dibalik ya, A sama B. Ingat, yang penting sisi terpanjang sudah diketahui, yaitu di C. Nah, kita turunin C pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2. Hasilnya 144. Selesai C pangkat 2. Sekarang kita
Mencari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nilai A pangkat 2 adalah 9. Jadi masukin aja di sini 9 pangkat 2 dan nilai B 10 nih. 10. Jadi 10 pangkat 2. Setelah itu dihitung. 9 pangkat 2 berapa? 81. Sini. 10 pangkat 2 berapa? 100. 81 ditambah 100 berapa? 181. Nilai A pangkat 2 plus B pangkat 2 adalah 181. Jadi kesimpulannya adalah nilai C pangkat 2 itu 144. Nilai A pangkat 2 plus B pangkat 2 adalah 181. Jadi otomatis nilai C pangkat 2 lebih kecil. Ya, lebih kecil dari nilai A pangkat 2 plus B pangkat 2. Tadi jika C pangkat 2 lebih kecil dari A pangkat 2 plus B pangkat 2, berarti segitiga apa? Oke, benar. Segitiga lancip. Jadi di sini adalah segitiga lancip. Oke, paham ya? Kalau tidak paham atau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.